Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan hadis yang ketiga, al-haditsus tsalits an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala kharaja, telah keluar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu, sementara kami, fis suffah, di suffah. Jadi Uqbah bin Amir ini termasuk ashabus suffah. Suffah itu emperan masjid ya. Faqala, maka Nabi mengatakan, ayyukum, siapakah di antara kalian, yuhibbu, yang senang, ayyaghduwa, untuk berpagi-pagi, kulla yaumin, setiap hari, ila Budhan, menuju ke Budhan, nama satu tempat di dekat kota Madinah. Au ilal Aqiq, atau ke lembah Aqiq, wadi Aqiq. Fayatiya minhu, lalu dia datang dari tempat tersebut, binaqataini, dengan membawa 2 unta betina, kaumawaini, yang besar-besar punuknya, fi ghairi ithmin, tanpa berbuat dosa, wala qat'i rahimin, dan tanpa memutus hubungan kerabat. Faqulna, maka kami mengatakan, ya Rasulullah, nuhibbu dzalik, kami menyukai hal tersebut. Qala, beliau mengatakan, afala yaghdu ahadukum, maka tidakkah berpagi-pagi masing-masing kalian, ilal masjid, menuju ke masjid, maksudnya Masjid Nabawi. Faya'lam, maka dia mengetahui, maksudnya mempelajari, au yaqra'u, atau dia membaca, ayataini min kitabillah, 2 ayat dari kitabullah, yaitu Al-Quran azza wa jalla. Khairul lahu, itu lebih baik bagi dia, min naqatain, daripada 2 unta betina. Wa thalathun, dan 3 ayat dia baca, khairul lahu, lebih baik bagi dia, min thalath, daripada 3 unta. Wa arba'un, dan 4 ayat dia baca, khairul lahu, lebih baik bagi dia, min arba', daripada 4 unta. Wa min a'dadihinna, dan dari jumlah-jumlahnya, minal ibil, dari unta-unta. Hadis riwayat Imam Muslim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menghasung bahwa kita membaca Al-Quran setiap pagi di masjid, ba'da subuh, yaghdu, kita berpagi-pagi menuju ke masjid untuk membaca Al-Quran atau mempelajari Al-Quran. Kalau ba'da subuh ada pengajian, maka kita menghadiri pengajian. Ini termasuk mengamalkan hadis ini. Kalau di masjid kita tidak ada pengajian, maka kita membaca Al-Quran sendiri di masjid ba'da subuh. Ini sudah mengamalkan hadis ini. Kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, Uqbah bin Amir ini sahabat Nabi SAW yang termasuk ashabus suffah, yaitu orang-orang miskin yang tidak punya tempat tinggal, sehingga mereka tidurnya di masjid. Mereka adalah tamu-tamu Islam. Mereka melazimi Rasulullah SAW, sehingga mereka mempelajari hadis-hadis Nabi, dan mereka menunggu perintah jihad. Kalau ada perintah jihad, mereka segera berangkat karena tidak punya pekerjaan. Pekerjaan mereka hanyalah tinggal di masjid untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Uqbah bin Amir ini termasuk sahabat-sahabat Nabi yang hafal Al-Quran di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena memang Uqbah ini sangat semangat menghafal Al-Quran. Pernah dalam safar, dia mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aqri'nil Quran. Ya Rasulullah, ajarkan kepada saya Al-Quran. Tampaknya Nabi lagi lelah, maka Nabi malah mengajari 2 surat yang pendek, Al-Falaq sama An-Nas. Maka Uqbah ini merasa tidak tertarik, karena dia sudah hafal surat Al-Falaq sama An-Nas. Tapi kemudian pada salat subuhnya, ketika Rasulullah singgah dalam safar tersebut, beliau membaca surah Al-Falaq dan surah An-Nas dalam salat subuhnya. Setelah itu menoleh kepada Uqbah, kemudian bertanya, wahai Uqbah, apa pendapatmu? Ya, artinya ini salat subuh saya bacakan surat Al-Falaq dan surat An-Nas, menunjukkan bahwa surat Al-Falaq dan An-Nas meskipun pendek, tapi fadilahnya besar, sehingga dipilih oleh Nabi SAW sebagai surat yang dibaca dalam salat subuh tersebut. Tapi ini salat subuh dalam safar ya, bukan salat subuh dalam waktu mukim, karena kalau waktu mukim biasanya Rasulullah bacaannya lebih panjang lagi. Faedah berikutnya, dalam hadis ini disebutkan Al-Aqiq.
Al-Aqiq ini adalah nama satu lembah yang berkah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutnya sebagai Al-Wadi Al-Mubarak, lembah yang diberkahi oleh Allah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Atanil lailata atin min indi rabbi." Tadi malam saya didatangi seseorang yang datang dari Allah. Maksudnya ini mimpi. Faqala, lalu orang ini mengatakan, "Shalli fi hadzal wadil mubarak." Salatlah kamu di lembah yang diberkahi ini. Ya'nil Aqiq, maksudnya adalah Wadi Aqiq. Wa qul, dan ucapkanlah, umratun fi hajjatin. Saya melakukan umrah dalam ibadah haji. Hadis riwayat Bukhari sahih. Nah, maka termasuk salah satu sunnah Nabi adalah kita melakukan salat sunnah di Wadi Aqiq, di lembah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita niatkan kalau ada kesempatan untuk melakukan ibadah umrah atau ibadah haji, kita mampir di Wadi Aqiq, lembah Aqiq. Ini tempatnya dari Masjid Nabawi, kita perlu pakai taksi ya, agak jauh. Saya waktu itu bertanya, bayarnya sekitar 10 rial dari Masjid Nabawi menuju ke Wadi Aqiq. Nah, kita bisa salat di Wadi Aqiq karena ini adalah satu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Faedah berikutnya, kata-kata naqah itu artinya onta betina. Adapun onta jantan bahasa Arabnya adalah jamalun. Adapun ba'irun itu artinya onta baik jantan maupun betina. Adapun ibil yang disebutkan di akhir hadis ini artinya adalah kumpulan onta. Maka dalam bahasa Arab sangat kaya sekali bahasa Arab ya. Onta betina disebut naqah, jantan disebut jamal. Kalau ba'ir itu bisa jantan bisa betina. Kalau banyak ontanya maka disebut ibil. Nah, tidak seperti bahasa Indonesia, satu maupun dua ya disebut onta, jantan maupun betina juga disebut onta. Nabi menggambarkan dengan onta. Kenapa? Karena onta itu adalah harta yang sangat disukai oleh orang-orang Arab. Orang-orang Arab kalau kaya maka tandanya biasanya punya onta. Kalau orang-orang miskin biasanya menggembelanya kambing ya. Maka dalam hadis tentang tanda-tanda kiamat, Rasulullah mengatakan ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Orang-orang yang penggembala kambing maksudnya orang-orang miskin, kemudian menjadi kaya-kaya sehingga bangunannya jadi tinggi-tinggi. Nah, itu tanda kiamat. Nah, maka di sini disebutkan onta karena apa? Onta adalah harta yang sangat mewah bagi orang-orang Arab, apalagi kalau kaumawaini ya. Kauma itu adalah onta yang tinggi punuknya, dan onta yang besar punuknya adalah onta yang nilainya mahal. Kalau zaman sekarang mungkin mobil-mobil yang mewah ya, yang harganya miliaran ya. Maka kaumawaini ini menunjukkan ini onta bukan onta murahan. Nah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kalau kamu pergi ke tempat perdagangan onta, kemudian pulang membawa laba 2 ekor onta, kamu pasti senang. Nah, pergi ke masjid kemudian membaca 2 ayat, itu labanya lebih besar daripada pergi ke pasar mendapatkan laba 2 ekor onta. Padahal ontanya onta yang mahal ini. Maka amalan membaca Al-Quran di masjid pada subuh, atau mempelajari Al-Quran, mempelajari tafsir Al-Quran di masjid ba'da subuh, ini amalan yang sangat istimewa. Ini lebih baik daripada kita pulang dari pasar membawa laba 2 ekor onta atau 3 ekor onta atau 4 ekor onta. Faedah terakhir dalam hadis ini disebutkan faya'lamu au yaqra. Ya'lamu artinya mengetahui ya. Maksudnya adalah apa? Mempelajari. Karena orang yang mempelajari dia akan mengetahui apa maksud yang dia baca dari ayat-ayat Al-Quran. Dan memang hadis ini diriwayatkan dengan 3 lafal. Lafal yang pertama faya'lam, lafal yang kedua fayata'allam, mempelajari, lafal yang ketiga fayu'allim, mengajarkan. Nah, maka datang ke masjid mempelajari Quran sama dengan datang ke masjid untuk mengajarkan Quran. Fadilahnya sama, yaitu sama-sama mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sangat sangat bahagia sekali ketika kita melihat
Ada sebagian orang-orang yang ba'da subuh mereka tidak kemana-mana tetapi malah ke masjid. Kenapa ke masjid? Untuk mempelajari Al-Quran atau menghadiri pengajian tafsir Al-Quran. Ada juga di antara mereka yang ba'da subuh tidak segera pulang tapi ambil mushaf dulu membaca Al-Quran. Setelah itu pulang, kemudian sampai di rumah membaca Al-Quran lagi. Ini sesuatu yang sangat baik ya, karena memang membaca Quran tidak hanya di masjid sesuai sunnah Nabi SAW. Demikian juga disunahkan untuk dibaca di rumah kita masing-masing supaya rumah kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tampilkan di sini satu riwayat dari Abu Hurairah yang menghasung kita untuk membaca Al-Quran juga di rumah kita masing-masing. Anna Abu Hurairah kana yaqul, Abu Hurairah mengatakan, innal baita la yattasi' ala ahlihi, rumah itu menjadi luas, terasa luas untuk penghuninya. Wa tahduruhul malaikah, dihadiri para malaikat. Wa tahjuruhu syayatin, disingkiri para setan. Wa yakthuru khairuhu, dan banyak kebaikannya, banyak berkahnya. Ay yuqra'a fihi al-Qur'an, karena dibacakan di dalamnya Al-Qur'an. Sebaliknya, rumah itu menjadi terasa sempit untuk penghuninya, disingkiri oleh malaikat, didatangi oleh para setan. Sedikit kebaikannya gara-gara la yuqra'u fihi al-Qur'an, tidak dibacakan Al-Qur'an padanya. Maka kalau kita ingin rumah-rumah kita barakah, mari kita punya aktivitas membaca Quran setiap hari di rumah, sebagaimana kita punya aktivitas datang ke masjid untuk mempelajari Al-Qur'an atau membaca Al-Qur'an. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانه. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن waj'al al-Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat. Allahumma nawwir ya Allah qulubana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya Al-Qur'an. Wa nawwir akhlaqana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari akhlak kami dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma nawwir hayatana binuril Qur'an, a'ilatana binuril Qur'an, quburana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari kehidupan kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari keluarga kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari alam kubur kami kelak dengan cahaya Al-Quran. Allahumma ya arhamar rahimin, taqabbal minna jami' amalina salihah. Ya Allah, mohon terima seluruh amal kami, jadikan itu soleh dalam pandangan-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, jangan berikan kesulitan pada kehidupan kami. La tada'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah. Jika ada pendosa hadir di ta'lim ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini ya Allah, kecuali Engkau telah ampuni segala dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada yang tengah gelisah, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jangan ada ya Allah orang sakit di tempat ini kecuali Engkau sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.